Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 serangan catur putih yang sangat mematikan, di mana partai catur ini saya ambil dari semua permainan catur Grandmaster catur dunia, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini berlanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di serangan yang pertama, teman-teman. Dimana di serangan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Nigel Shot memegang bidak putih melawan Grandmaster Gentleman memegang bidak hitam. Dimana pertandingan ini berlangsung pada tahun 1991, teman-teman. Dan Nigel Shot mengawali pembukaan E4 dan Gentleman mengawali kuda F6, Alekin Defense E5, kuda ke D5 dan D4. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini D6 langsung menawarkan pertukaran pion dan kuda ke F3 untuk perkembangan kuda dan sekaligus mengawal pion. G6 menyiapkan fianchetto dan gajah ke C4 mengancam kuda. Kuda ke B6 mengancam gajah, gajah B3. Gajah ke G7 dan mempersiapkan roket pendek juga. Dan menteri ke E2 langsung menyerang di pertahanan raja, teman-teman. Kuda ke C6 dan roket pendek dan H3 mengontrol petak penting G4 yang akan ditempati oleh gajah buat ngepin kuda, teman-teman. Dan A5 dan terus akan dilanjutkan untuk menyerang gajah. Maka di sini Nigel Shot A4 langsung menghentikan laju pion, teman-teman. Dan pion pukul pion, pion pukul pion. Kuda ke D4 mengajak pertukaran kuda dan kuda pukul kuda, menteri pukul kuda mengancam pion 2 kali. Dan beteng ke E1 untuk membantu pion dan E6. Kuda ke D2 dan mempersiapkan juga kuda ke F3 untuk mengancam menteri, teman-teman. Kuda ke D5 dan kuda F3 mengancam menteri, menteri ke C5 dan menteri E4. Menteri B4 mengajak pertukaran menteri, gajah C4 juga akan mempersiapkan melanjutkan pion B3 untuk mengawal gajah, teman-teman. Dan kuda ke B6 mengancam gajah, maka B3 melindungi gajah. Dan kuda pukul gajah dan pion pukul kuda. Beteng ke E8 dan beteng ke D1 langsung menguasai jalur D, teman-teman. Dan menteri ke C5 dan menteri H4 dan mempersiapkan juga untuk mengadu gajah hitam, teman-teman. Dan B6 mempersiapkan juga perkembangan gajahnya. Gajah E3 mengancam menteri terlebih dahulu, menteri C6. Dan barulah gajah H6 langsung mengadu gajah dan gajah H8 dan beteng D8 langsung mengajak pertukaran beteng, teman-teman. Dan apabila pertukaran langsung diterima dengan beteng pukul beteng, maka menteri pukul beteng, skak. Menteri E8 menutup dan menteri pukul menteri, skakmat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah ke B7 juga memperkuat lajur di pertahanan raja, teman-teman. Dan beteng A ke D1 juga mengawal beteng di petak D8 dan gajah G7. Dan beteng 8 ke D7 dan beteng F8.
untuk mengawal pion lemah di petak F7 teman-teman. Dan gajah pul gajah, raja pul gajah. Benteng 1 ke D4 dan sekaligus mempersiapkan perkembangan bentengnya juga di petak F4. Dan benteng A ke E8 dan menteri F6 skak. Raja ke G8 dan H4. H5. Nah, teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan gajah C8 mengancam benteng, maka di sini ada H5. Dan di sini saya sudah menyiapkan dua jawaban teman-teman. Yang pertama, apabila gajah pul benteng, maka H6. Jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. Benteng E7 dan menteri G7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-31. Nah, di jawaban yang kedua ini apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka benteng G4 skak dan pion pukul benteng, dan benteng ke D4 juga ancamannya skakmat teman-teman. H5, maka menteri G5 skak, raja ke H8 dan menteri pukul pion skak. Raja G7 dan benteng pukul pion teman-teman skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini H5. Nah, teman-teman, di bangunan seperti ini, bangunan putih itu sangat bagus sekali. Dan bangunan hitam itu sudah rajanya terjepit teman-teman. Dan dilanjutkan raja ke H2 dan mempersiapkan perjalanan raja untuk jalan-jalan menangkap raja hitam. Benteng ke J8 dan raja G3 tetap sama. Benteng C ke E8 dan raja F4. Gajah ke C8 mengancam benteng raja G5. Nah, teman-teman, tipe seperti ini hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan gajah pul benteng misalnya raja ke H6, dan jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. B5 dan menteri G7 skakmat. Nah, oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-34. Nah, teman-teman, tipe seperti ini apabila dijawab dengan raja ke H7 misalnya, maka simpel saja benteng pukul pion skak dan benteng pukul benteng dan menteri pukul benteng skak. Raja ke H8 dan raja H6. Menteri D7, maka benteng pukul menteri. Gajah pukul benteng dan menteri G7 skakmat teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah, teman-teman, di serangan yang kedua ini, di mana saya ambil dari pertandingan Mikhail Botvinnik memegang bidak putih melawan Paul Keres, di mana putih mengalami pembukaan D4, kuda ke F6, India defense C4, E6 dan kuda ke C3, gajah B4. Nah, teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Nimzo India defense. Dan E3 roket pendek, dan A3 mengancam gajah, gajah pukul kuda dan pion pukul gajah. Benteng ke E8 dan kuda ke E2, dan juga mempersiapkan kuda ke G3 teman-teman. E5 dan kuda G3, D6 sekaligus mengaktifkan gajah teman-teman, dan gajah ke E2 dan mempersiapkan roket pendek dan kuda ke B ke D7 dan roket pendek. C5 dan F3 dan pion pukul pion, pion pukul pion, dan kuda ke B6 dan gajah B2 untuk mensupport pion di petak D4 dan pion pukul pion dan E4. Gajah ke E6 dan benteng ke C1 untuk melindungi pion, benteng E7.
dan menteri pukul pion, menteri ke C7 dan C5, dan pion pukul pion dan beteng pukul pion mengancam menteri ke F4 dan gajah ke C1 mengancam menteri ke B8 dan beteng G5 dan juga sekaligus menyerang di pertahanan raja secara langsung teman-teman. Dan kuda B ke D7 untuk mengawal kuda yang akan dipukul oleh menteri, dan beteng pukul pion skak, raja pukul beteng, dan kuda ke H5 skak, di mana kuda di petak F6 itu tidak dapat memukul kuda teman-teman dikarenakan sedang dipin oleh menteri, dan raja G6 dan menteri ke E3. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam menyerah. Apabila dilanjutkan dengan menteri pukul pion skak misalnya, maka raja pukul menteri, kuda G4 skak, maka pion pukul kuda, dan sekaligus ini tetap saja ancamannya skakmat teman-teman. F6 dan kuda pukul pion dan kuda pukul kuda, menteri G5 skak, raja ke F7 dan menteri pukul kuda skak, raja ke E8 dan gajah ke B5 skak, raja ke D8, gajah F4, dan jelas di pos seperti ini sudah mengunci di pertahanan raja teman-teman. Gajah ke D7 dan gajah D6, raja C8 dan menteri pukul beteng A6 dan gajah pukul gajah skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Oke teman-teman, di serangan yang ketiga ataupun yang terakhir ini saya ambil dari pertandingan Edwin melawan Carlos Torre Roberto, di mana Edwin itu mengawali pembukaan E4, E5, kuda F3, D6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan builder defense. D4 dan pion pukul pion dan menteri pukul pion. Dan kuda ke C6 mengancam menteri, gajah ke B5 mengepin kuda, gajah ke D7 dan gajah pukul kuda, gajah pukul gajah dan kuda ke C3, kuda ke F6 dan rekan pendek, gajah E7 dan kuda D5. Langsung mengajak pertukaran kuda dan gajah pukul kuda, pion pukul gajah dan rekan pendek. Dan gajah G5 menyerang kuda C6, mengajak pertukaran pion, dan C4, pion pukul pion dan pion pukul pion, dan beteng ke E8 dan beteng F ke E1, A5 dan beteng ke E2, dan mempersiapkan untuk penumpukan beteng, dan beteng ke C8 dan beteng A ke E1, menteri D7 dan gajah pukul kuda, dan gajah pukul gajah pengancam menteri, dan menteri G4 mengorbankan menterinya teman-teman. Nah teman-teman, apabila pengorbanan diterima dengan menteri pukul menteri, maka beteng pukul beteng skak, beteng pukul beteng, dan beteng pukul beteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, di mana di langkah aslinya ini dijawab dengan menteri ke B5 dan tetap sama, menteri C7 mengorbankan menterinya, dan menteri ke D7 dan menteri C7. Nah teman-teman, tipe seperti ini hitam dikasih menterinya secara cuma-cuma teman-teman. Menteri ke B5 dikarenakan juga ada ancamannya skakmat teman-teman, dan A4 mengancam menteri dan menteri pukul pion, dan beteng ke E4 mengancam menteri, menteri ke B5 dan menteri pukul pion mengancam beteng sekaligus mengancam menteri teman-teman.
Dan di poin seperti ini juga hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan menteri A4 misalnya, maka beteng full menteri, dan beteng full beteng segak, maka kuda full beteng teman-teman. Nah di poin seperti ini putih sudah unggul 1 perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.